Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi di pembelajaran sejarah Indonesia dan kali ini kita akan membahas mengenai materi sejarah Indonesia yang berjudul Asal-usul dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia. Nah, jadi itu adalah beberapa pendapat para ahli mengenai asal-usul manusia di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita mulai dari Proto-Melayu sebagai poin pertama. Diperkirakan Proto-Melayu datang dari Cina bagian selatan. Proto-Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polinesia, yang mana mereka tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau yang berada di paling timur pada kawasan Pasifik. Proto-Melayu ini memiliki rambut yang lurus, kulit yang berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan memiliki mata yang sipit. Menurut Quen Jaraningrat, kedatangan bangsa Proto-Melayu ke Indonesia melalui dua jalur berikut. Jalur pertama menyebar dari Yunan menuju kawasan Indochina, Siam, dan Kepulauan Indonesia. Setelah mencapai Indonesia, mereka menyebar ke Sulawesi dan Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong. Oleh karena itulah, di bagian timur Indonesia ditemukan banyak alat kebudayaan Neolitikum, yaitu berupa kapak lonjong. Keturunan Proto-Melayu yang menempuh jalur ini adalah suku Toraja. Kemudian jalur kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan Neolitikum, yaitu berupa beliung persegi. Keturunan Proto-Melayu yang menempuh jalur ini antara lain suku Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Selanjutnya adalah ras Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian selatan. Di Kepulauan Indonesia, Deutero-Melayu membawa budaya baru, yaitu berupa perkakas dan senjata besi, yang lebih dikenal dengan kebudayaan Dongson. Makanya ras Deutero-Melayu ini sering disebut dengan orang-orang Dongson. Bila dibandingkan dengan ras Proto-Melayu, peradaban Deutero-Melayu ini lebih tinggi. Deutero-Melayu sudah bisa membuat perkakas dari perunggu. Peradaban Deutero-Melayu ditandai dengan keahlian mereka mengerjakan logam dengan sempurna. Jadi pada saat peradaban Deutero-Melayu ini, selain sudah ada perkakas yang terbuat dari besi, Deutero-Melayu juga sudah bisa membuat perkakas dari perunggu dan juga logam dengan cara yang sempurna. Perpindahan ras Deutero-Melayu ke Kepulauan Indonesia ini dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang ditinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia. Berikut adalah ciri-ciri dari ras Deutero-Melayu. Yang pertama, berkulit sawo matang agak kuning, kemudian tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dan memiliki rambut yang lurus. Kemudian poin ketiga adalah melanosoid. Selain Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, di Indonesia juga ada ras lain, yaitu melanosoid.
Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka semua itu termasuk ke dalam ras atau rumpun Melanosoid. Dan ras Melanosoid ini memiliki ciri-ciri berbadan kekar, kulit yang berwarna kehitam-hitaman, rambut keriting, bibir tebal, dan hidungnya yang mancung. Selanjutnya poin yang keempat ada Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan Melayu muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu adalah orang yang memiliki kulit hitam, sangat mirip dengan jenis-jenis Negro. Dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki kulit yang gelap, memiliki rambut keriting, mata yang bundar, berhidung lebar, dan postur tubuh yang pendek. Sedangkan Wedit ini ciri-cirinya berkulit hitam, memiliki postur tubuh sedang, dan rambut yang keriting. Hanya ada sedikit perbedaan antara Negrito dan Wedit yaitu di postur tubuhnya. Negrito itu lebih pendek dan Wedit lumayan tinggi atau lumayan besar dari Negrito. Kelompok Wedit itu sendiri terdiri atas orang-orang yang memiliki kepala mesokepal dengan letak mata yang dalam sehingga sangat tampak seperti berang, kulit yang berwarna coklat tua, dan tinggi rata-rata laki-lakinya adalah 155 cm. Wedit itu sendiri artinya adalah jenis Weda, yakni bangsa yang ada di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit yang ada di Indonesia terbilang cukup luas. Misal yang ada di Palembang dan Jambi, di Siak dan di Sulawesi Pojok Tenggara. Mungkin hanya itu saja materi tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai corak kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara. Sekian dan terima kasih.